tersanjung. Indonesia Save ada the- gitu. Save the best for the last, tersanjung. Iya, Indonesia juga ada ya. Iya juga. Jin dan Jun. Enggak gue apa ya? Enggak, masalahnya adalah Nyokap nonton terus. pada saat itu TV di rumah cuma satu. Begitu ada satu nonton itu, yang lain nggak bisa ngelawan lah. Oh, iya, Apalah kemampuan anak kecil ini. Apalah kemampuannya, ya nonton aja udah. Seru sih, kan trailer yang baru udah ada tuh. Iya, yang series. Yang jadi series ya? Harry Potter Dan dan nggak baca bukunya ya? enggak. Gue juga enggak, gue nonton doang. Nonton doang, tapi filmnya nonton kan full kan? Iya. Ceritanya full. Ini lebih bagus karena di series ini trailernya itu menggambarkan kisah Harry Potter pra menerima surat. Itu agak penting buat para pecinta buku karena itulah awal-awal magic itu diperkenalkan. Oke. Oke. Contoh, dia si Bibi Petunia merasa rambutnya Harry panjang dipotong, numbuh lagi seperti itu. Yang kedua, dia tuh selalu mendapat lungsuran bajunya Dursley. Tapi entah kenapa si Harry gak mau pakai. Ada satu sweaternya, gue lupa sweater ya kalau nggak salah. Karena kebesaran akhirnya dicuci lama-lama kisut sampai hilang gitu. Terus yang kedua yang dia dikejar-kejar dibully di sekolah, tahu-tahu tep dia muncul di atap. Jadi bakat sihirnya sudah muncul termasuk yang adegan ular. Oh. Yang dia bicara sama ular yang akhirnya dia bisa ngilangin kacanya. Nah, jadi bakat sihir itu di series ini kayaknya diperlihatkan lebih. Jadi itu menarik sih karena banyak hal. Misalnya sejarah sihir itu punya profesor sendiri namanya Profesor Binns. Profesor ini hantu yang bikin ngantuk. Sejarah sihir itu cuma Hermione doang yang mau dengerin, yang lain nggak mau. Makanya waktu di pewaris Slytherin itu apa namanya yang ular, apa sih nama ular itu? Basilis itu memang dimasukkan oleh si Salazar Slytherin kalau gua nggak salah untuk memang memurnikan sekolah itu lagi. Nah, di film yang jelaskan McGonagall. Iya. Ada 4 pendiri. Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin, dan Helga Hufflepuff. Nah, kalau di buku Profesor Binns yang terangin gitu. Jadi ada perbedaannya. penyesuaian. Nah, yang paling menantang di seriesnya ini sebetulnya yang jadi perdebatan orang Severus Snape. Kayak kulit hitam. Entah kenapa kan Inklusif. Iya, itu kan jadi masih selalu unsur-unsur jadi itu ya? isu kan gitu. Sementara memang di buku satu semuanya kan Inggris ya base-nya. Orang Inggris ya kulit, ya memang ada Marcus Rashford juga gitu. Cuma memang Snape itu digambarkan walaupun Alan Rickman pemeran Severus Snape di film sebenarnya bukan itu gambarannya. Karena harusnya dia digambarkan lebih tirus lagi dengan hidung yang lebih ini gitu. Dan rambut yang sangat berminyak. Cuma entah kenapa Alan Rickman menguasai kita betul. Iya. Gitu. Sampai akhirnya apalagi Itu nempel banget sih. kalau lu nggak tahu ending akhirnya kan bahwa Severus Snape adalah agen ganda tuh gila sih gitu. Kami aja yang pembaca buku banget sangat-sangat gila, shock membaca karena di 6 diperlihatkan bahwa Snape akhirnya memimpin pasukannya Voldemort kan sebenarnya untuk membunuh Dumbledore. Ternyata sudah itu gila plot twist yang bagus banget gitu. Nah, tapi entah nggak tahu ya termasuk yang jadi perdebatan dan juga akhirnya fans buku akan suka adalah Hermione. Hermione itu nggak pernah cantik memang. Oh gitu. Enggak. Memang enggak. Yang lebih cantik tuh Ginny Weasley. Lebih cantik. Dan coceng. Gitu. Nah cuma kan rupanya ya waktu awal lu juga ngeliat Emma Watson. Ya ini kan seorang anak yang rambut keriting. Bener sih persis. Gak tahu jadi gede. Jadi gede cakep. Kenapa jadi cantik kawan ini kan. Akhirnya ditebas lah semua. Kalah lah semua cewek-cewek lain gitu. Nah makanya ini sih sebenarnya diharapkan bisa mengembalikan bukunya bener-bener walaupun itu tadi inklusivitas itu tadi jelek tuh. Tapi itu di approve sama J.K. Rowling. Kalau bicara bandingannya sama One Piece lah ya. Iya. Ichiro Oda yang begitu meng-approve setiap pemainnya gitu sehingga susah didebat memang. Itu gue belum baca sih ya, maksudnya belum lihat ininya ada nggak hal itu gitu yang bukti bahwa ini memang di-approve. Karena yang di film contoh kalau kalian ingat film yang
turnamen Triwizard itu sepanjang film semuanya jadi kayak komedi karena beda sutradara. Jadi banyak adegan lucunya. Yang dari Bu Batong datang tiba-tiba terus hampir kena Hagrid yang gitu-gitu lah. Jadi ada adegan-adegan humor kan. Nggak ada. Di buku tuh nggak begitu. Di buku tuh bahkan nyaris nggak ada adegan humor sebenarnya. Ini benar-benar cerita yang serius gitu. Lebih kepada drama. Nah, di film itu dimunculkan kan karena beda sutradara. Gitu. Itu sih yang tapi ya yang rumit adalah sebenarnya akan sepanjang apa series ini. Karena kalau dia dibikin setiap tahun, karena itu 7 tahun proses Harry Potter itu secara buku, ya harusnya tiap tahun ada ya. Karena perkembangan usianya jadi lebih baik. Gitu sih. Ininya. Tapi ya menarik sih untuk ditunggu ya. Seperti apa Harry Potter yang ini ya. Nah cuma memang yang juga jadi, jadi biasalah fans yang menyayangkan bahwa kan pemeran-pemerannya masih hidup dan belum tua. Jadi komparasinya jadi kayak gitu. Akan selalu ada komparasi lah. Tapi lucu sih kalau jadi mereka jadi cameo gitu di situ di ininya. Oh di seriesnya. Di seriesnya. Akan sangat menarik ya. Cuma memang itu salah satu franchise gede juga sih. Memang sayang sih kalau nggak dibikinin series sih. Termasuk sebenarnya Lord of the Ring. Gue baru tahu tuh yang Lord of the Ring Sauron. Lu baca sih bukunya kan? Baca gua. Ternyata Sauron itu bukan cuma mata sebenarnya, raja ada wujudnya. Ada wujudnya. Itu dia, Betul. difilmkan cuma mata. Oh enggak, jadi anjay. Jadi Sauron itu butuh The One Ring untuk bisa mendapatkan wujud fisiknya lagi. Bukan hanya mata. Ya, di film kan digambarkan seolah-olah kayak mata doang. Memang mata. Di saat dia itu dia belum di dalam bukan di 3 dimensi dia ibaratnya. Jadi kekuatan dia itu waktu dia bikin The One Ring, dia tuh ngasih semua energi dan kekuatannya ke dalam cincinnya itu. Sehingga untuk dia bisa berwujud fisik, dia harus punya cincin itu terus dipegang sama dia. Karena semuanya dia taruh di situ ilmunya dia. Maka kenapa? Karena cincin itu berhubungan sama cincin-cincin yang tersebar di lainnya. Kan ada 9 cincin kan gitu kan? Ada 9 cincin untuk manusia. Ada 7 cincin untuk dwarf, ada 3 cincin untuk elf. Itu semua dibikin, yang manusia sama dwarf dibikin dengan campur tangannya Sauron. Nah, karena waktu itu dia lagi berubah wujud, jadi kayak dia sebutnya Anatar di situ, bringer of gift. Tujuan dia itu dia udah punya skemanya. Ntar gue bikin The One Ring nih untuk kendalin yang semuanya. Nah, dia datang, dia ngajarin elf untuk bikin cincin. Kenapa dia bikin cincin itu? Karena cincin ini bisa membantu setiap ras untuk mengelola Middle Earth sesuai keinginannya mereka. Misalnya kayak manusia pengen hidup abadi, tapi sebenarnya itu didistorsi sama dia, makanya jadi Nazgul. Kalau di film tuh yang 9 pakai jubah hitam. Nah itu yang megang 9 cincin manusia tuh. Lama-lama jadi corrupted. Iya betul fisiknya hilang, tapi dia jadi kayak kayak setengah manusia setengah wraith lah gitu. Yang dwarf itu kan mereka suka ngumpulin kekayaan. Nah 7 cincin itu harusnya bisa ngebantu mereka untuk menjaga gunung-gunung tempat mereka menggali. Tetapi sama Sauron dibikin korup. Mereka jadi gila harta. Maka mereka gali-gali saking dalamnya ketemu naga, ketemu balrog, diratain. Nah hanya punya elf lah yang 3 yang gak pernah disentuh sama Sauron. Kenapa? Karena elf secara mitologi Lord of the Ring udah abadi. Mereka ada masanya di Middle Earth. Walaupun mereka abadi, tetapi mereka tuh jadi ada masa di mana dunia tuh dirubah sama Tuhannya Lord of the Ring. Gitu. Jadi itu harus udah jadi Middle Earth itu hanya parsial dari dunia yang sebenarnya. Jadi ada bagian dunia lain yang diambil sama Tuhan. Gitu. Makanya dibilangnya elf pada endingnya Lord of the Ring pada naik kapal tuh pergi. Nah mereka tuh pergi the uttermost west ke Valinor. Nah itu tempat para dewa-dewanya lah. Jadi kalau di mitologinya Lord of the Ring ada Tuhan, ada Valar, kayak dewa-dewanya. Nah itu tinggal yang selevel dengan majikannya Sauron. Jadi Sauron tuh punya majikan lagi, namanya Melkor. Nah dia tuh kayak kalau di Tolkien itu kan Katolik, jadi dia sangat nilai-nilai religiusnya itu kencang. Dan itu dimasukin di situ ya. Melkor itu Lucifer. Jadi di versi mitologinya Lord of the Ring ini ngebahas bahwa
dulu tuh nggak ada apa-apa. Sampai ada namanya Eru Iluvatar, sang pencipta lah. Nah, dia bikin nyanyian namanya Song of Ainur. Jadi itu kayak malaikat-malaikat tuh yang dewa-dewa itulah nyanyi, mereka nyanyi semua. Pemimpin dari paduan suara ini itu si Melkor inilah. Oh ya, ceritanya dibikinnya Sama seperti Lucifer. Bikin seperti itu ya ceritanya. Nah, tapi si malaikat yang menyembah Tuhan sebenarnya memimpin pujian terhadap Tuhan. Ya. Melkor pengen seperti dia, pengen bisa melakukan penciptaan. Akhirnya dia mencarilah tuh api namanya flame imperishable. Jadi katanya api ini yang api abadi yang bisa menciptakan segala hal. Nah, mulailah tuh si Melkor ngerusak musiknya. Turunlah dia ke yang bumi yang Lord of the Ring inilah. Turunlah dia ke bumi sana. Mulai merusaklah penciptaan. Dikirim, turunlah tuh dewa-dewa lain yang nggak terkorupsi sama dia, ngeberhentiin dia. Nah, salah satu yang kayak dewa kecilnya lah, yang kita lihat tuh Sauron, salah satu yang terkorup awal gitu. Oh. Dan yang satu lagi yang pembedanya yang gua tangkap dari film adalah pasukan hantu itu. Oh iya betul. Makanya beda tuh. Jadi kalau yang di film kan pasukan hantu itu yang nyerbu kan. Yang ketiga, ya. Di buku tidak. Karena akhirnya Aragorn memang ditunjukkanlah kewibawa dia sebagai calon raja. Dia berhasil mengumpulkan pasukan sebenarnya dalam perjalanan. Oh enggak. Itu emang ada pasukannya. Yang pasukan hijau itu. Iya, tapi kan hanya mengantar sampai kapal katanya. Benar gak sih? Gua cuma baca ininya doang sih. Itu ngebersihin kok. Itu ngebersihin ngebabat. Emang ngebersihin. Cuma memang ada yang lain-lain. Ada anaknya Elrond 2 ikut. Ada pasukan dari salah satu. Jadi kalau itu Minas Tirith itu di deket yang kapal mereka nyampe itu ada kota sebenarnya. Nah, kota itu namanya apa ya? Gua lupa lah. Nah, di situ tuh ada pasukan lagi. Nah, itu kayak mereka lah yang ngebantu ngebersihin Minas Tirith dari pasukan orc gitu. Oh, oke. Ya, tapi memang for the sake of film yang singkat ada beberapa hal yang di-adjust kali ya. Betul. Sebenarnya mengecewakan tuh ini series yang di HBO. Di series ya? Ada Second Age of Numenor. Disitulah yang Sauron membuat wujud bikin cincin itu buat dibagi-bagi. Oh, itu belum tahu. Gua nggak tahu sih itu. Nah, itu di situ Sauronnya tuh memang udah dia tahu bahwa dewa-dewa ini udah nyuruh elf, lu nggak bisa tinggal di benua itu lagi. Lu harus datang ke tempat gua. Makanya dia bilang the age of the elf is coming to an end. Tapi dengan cincin 3 itu mereka berhasil mempreservasi lah wilayah-wilayah tertentu. Tapi memang udah masanya udah habis gitu. Nah, masalahnya kalau si Sauron itu One Ring-nya hancur, kekuatan 3 ring itu walaupun tidak terhubung, cara membuatnya sama. Pasti juga ikut hilang kekuatannya gitu. Jadi itulah yang dibayar sama elf untuk kayak kita hancurin One Ring karena itu lebih berbahaya. Dan toh kita udah saatnya juga untuk cabut dari sini gitu. Itu. Nah, Aragorn itu punya keturunan elf. Oh, lupa gua. Itu jauh ke arah. Jadi Elrond itu punya kembaran. Pemimpin elf itu kan? Iya, yang di Rivendell. Itu punya kembaran namanya Elros. Nah, dua orang tuanya itu Elendil sama Elwing. Nah, mereka tuh half elf. Jadi pernikahan dari manusia sama elf. Nah, Elrond dan Elros itu disuruh milih. Lu mau jadi elf apa jadi manusia? Elrond jadi elf. Murni. Elros jadi manusia, tapi diberkati dengan hidup yang panjang. Bikinlah kerajaan setelah ini Second Age of Middle Earth selesai. First Age udah selesai. Ada pulau berbentuk bintang. Nah, disitulah garis keturunan manusia-manusia yang murni yang membela dewa-dewa dengan baik, kasih umur panjang tinggal di situ. Itu kayak Atlantisnya lah, gitu. Termasuk Aragorn. Elros itu garis keturunan yang paling ujung adalah Aragorn. Makanya kalau di secara mitologi, Arwen itu sama Aragorn itu kayak tante nikah sama keponakan sebenarnya, tapi dia menyatukan lagi dua garis keturunan. Udah jauh banget tantenya tuh, Hen. Betul. Tapi dia akhirnya pernikahan itu menyatukan lagi garis keturunannya. Gitu. Itu Liv Tyler. On her prime. Iya. Cantik-cantiknya. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi itu termasuk salah satu fiksi-fiksi yang seru sih, yang lagi
kita ikutin juga. Terakhir kan Avatar ya. Cuma Avatar tuh agak nggak tahu sih. Gue masih belum dapat gue Avatar yang Avatar mana nih? Avatar ini. Eng. Bukan. Avatar biru. Iya. Avatar biru. Apa namanya? Aduh, ya yang penunggang kuda. Iya. Turok Makto. Iya. Itu. Nah kalau itu gue nggak tahu entah ada novelnya atau enggak. Kayaknya nggak ada. Nggak tahu deh gue. Cuma ngikutin ceritanya agak bingung gue karena tidak ya tau Lord of the Ring itu juga salah satu yang film ya. Walaupun gue nggak. Waktu itu gue dipinjemin sama gue lupa anak ekonomi siapa namanya. Dipinjemin gue bukunya tuh Lord of the Ring buku pertama. Jadi kalau nggak salah kan dia juga ngulik kayak lo. Jadi kalau nggak salah dia bilang kalau si Tolkien itu bahkan sampai membuat kamus khusus bahasa peri. Betul. Itu bahasa elf. banget. Bahasa elf. Karena kan emang dia Jauh ya. Jauh ya. karena ini kan dia profesor linguistik. Iya, profesor linguistik. Oh gitu. Linguistik, Dia bikin bahasa sendiri gitu dan itu ada turunannya. Jadi kayak bahasanya ada elf, itu ada high elf, dark elf, sindar elf. Jadi kayak ibaratnya kelas sosial antar elf lah gitu. Dan kalau nggak salah di filmnya Aragorn diperlihatkan sempat bisa ya. Iya bisa, karena kan dia gede di Rivendell kan. Oh iya, dia gede di Rivendell. Dia gede di Rivendell. Karena diselamatin lah sama Elrond. Nih kayak ini garis keturunan raja dari Numenor yang terakhir nih. Iya. Tinggal dia satu-satunya gitu. Makanya kalau baca Lord of the Ring banyak puisi. Oh, Banyak puisi. itu sih yang bikin gua nggak betah sebenarnya. Lah kayak nonton filmnya aja sih nih kalau kayak gini. Iya, dia banyak puisi. Action. Beda. Kayak not all that glitters are gold gitu. Not all that wonder are lost gitu. Jadi tapi dia juga ngambil banyak unsur-unsur Shakespeare si Tolkien. Gitu. Gue yang sempat putus tuh di Arab Tolkien gue sama sekali nggak baca. Yang sempat putus tuh si S. Lewis. Narnia. Gue sempat tertarik tuh. Ada 3 buku yang gue baca. Abis itu tapi tak kenapa nggak menarik ceritanya. Apalagi filmnya juga nggak. Membingungkan sih, gue juga merasa Narnia itu membingungkan. Gue nonton yang pertama, yang kedua kayak kok nggak nyambung. Jadi dia tuker di kalau di filmnya gue lupa urutannya. Iya harusnya tuh filmnya itu ya film yang pertamanya yang empat bersaudara itu Lucy siapa itu adalah buku kedua. Oh jadi gitu. buku pertamanya bukan itu sebenarnya. Buku pertamanya si pamannya itu. Paman yang punya wardrobe itu. Oh gitu. Makanya ada wardrobe itu. Iya. Gitu ceritanya. Nah itu dibalik tuh. Jadi karena yang cerita pertamanya agak membosankan, too much drama, actionnya dikit. Sementara kan yang kedua perang kan, seru dong Narnia gitu. Bagus padahal, udah gitu yang ngisi suaranya Liam Neeson ya keren banget ya, gue suka banget aslannya. Itu bagus, yang Voyage of the Dawn Treader ya? Iya, Dawn Treader. Itu juga sebenarnya bukan itu dulu kan. Ini Prince Caspian. Prince Caspian dulu, baru Voyage. Nah sebenarnya 3 itu sempat bagus, cuma abis itu yang keempatnya udah nggak ada kan, kayaknya nggak laku ya. Jadi padahal sih, tapi gue nggak baca juga soalnya novelnya, gue nggak sempet ngumpulin. Kalau sebenarnya kalau C.S. Lewis yang gue pernah tahu, dia kan influence-nya Tolkien juga, very Catholic. Makanya Narnia itu kan sebenarnya Lewis duluan ya? Enggak ya? Enggak, mereka itu satu Oxford. Oh satu Oxford ya? Geng Oxford itu, makanya impian gue datang ke Oxford, mau ke coffee shop mereka. Iya. Yang mereka suka nongkrong di situ untuk diskusi naskah. Nah, itu si C.S. Lewis itu sempat menjadi ateis. Akhirnya terinfluence sama Tolkien, balik lagi jadi Katolik. Makanya Aslan itu sebenarnya Tuhan. Iya, ngambil Tuhan. Ngambil Tuhan makanya betul ditampilkan kembali. Makanya unsur Katoliknya lebih kenceng lagi dibandingin Tolkien sebenarnya. Iya. Gitu. Dan dua-duanya kalau nggak salah ya inspirasinya si J.K. Rowling. C.S. Lewis inspirasi. Oh, gue baru tahu tuh. Fiksi-fiksi gitu. Pantesan dia ada ngomongin sacrifice juga ya. Iya. Ya kan, Deathly Hallow. Deathly Hallow itu kan sacrifices. Iya. Dumbledore. Bukannya Harry-nya yang Harry-nya betul. Harry-nya akhirnya jadi pemilik semuanya ya, betul. Harry-nya akhirnya jadi pemilik Hallow semuanya. Iya. Lu fiksi apa, Di? Yang belum baca, tonton, yang lu ikutin. Terakhir Game of Thrones sih. Wah, itu nonton gue sampai sekarang. Gue nonton cuma kelelahan gue kalau baca bukunya. Iya, bukunya melelahkan sekali sih. Apa sih? Soalnya semua orang selalu membicarakan tentang Game of Thrones. Gue jujur belum berani mulai karena kemarin kan banyak banget ya. Gitu. Kalau gue mulai sekarang terlambat ya? Enggak kok. Enggak sih. Tapi udah tamat. Udah selesai. Bukunya belum? Lah,
Gimana? Seriesnya udah. Seriesnya udah. Bukunya kalau nggak salah dia ada. Enggak, di seriesnya tuh dinyatakan apa tamatkah mencapai tujuan akhir kah, kan apa karakter utama mencapai tujuan gitu kah? Tamat sesuai penulis kok, sesuai penulis ya. Oh, oke. Emang ya sesuai penulis. Sesuai Si siapa namanya? J.R.R. Martin atau siapa gitu. JJ apa Martin itu. Iya. Tapi kalian ada yang baca bukunya? Gue mencoba 2 doang gue berhasil. Gue mencoba 1. Capek Lon. Capek. Itu lebih tebel dibanding Lord of the Ring. capek. Paragrafnya lebih banyak. Bahasanya lebih sulit karena Bahasanya, kayak iya. English. Coba jual ke gua. Apa yang menarik kalau gua mau mulai GOT? Apa yang Ini series atau buku? Series lah. Sudah buku kalian nyerah ngapain? Udah pasti menarik dong. Iya dong. Kalau buku gak ada yang bisa gue jual sih kayaknya. Gue bisa jualan Harry Potter nih. Iya dong, karena gue baca bukunya. Gue bilang menarik, gue bisa baca berulang kali. Kalian baca nyerah, mau apa yang mau kalian jual? Kalau seriesnya Apa yang membuat gue harus? season 1 sampai season 3 itu tuh cepet banget. Jadi lu nggak bakal berasa bosan sama sekali karena action, drama sedikit, action lagi, tapi itu tetap lu dapat intinya apa sih yang mau diceritain sama. Oke, secara cerita ya. Iya. Secara konflik maksudnya apa yang dia tawarkan di luar itu gitu. Misalnya apakah perasaan apa misalnya gitu. Politik aja sih. Iya, Konflik politik. konflik politik sih. Konflik politik yang bagus. Series ya? Atau yang ngejelimet atau apa maksudnya gitu. Spesifiknya Dialognya. Kayak apa banter back to backnya tuh bagus gitu. Terus kayak nggak nyangka bahwa ini melakukan pengkhianatan, bahwa ini ngelakuin I see. Tapi nggak sengejelimet itu. Nggak sejelimet itu. Nggak sengejelimet itu. Cuma kayak nyaman diikuti lah ya. iya kayak inilah kalau kita lagi nongkrong sama frenemy gitu kayak saling ini ya kayak nyentil gitu kalau ketemu tapi sebenarnya kita musuhan tapi kita lagi perang intelektual nih satu sama lain. Tapi di satu sisi nanti bersatu gitu-gitu. Iya, enggak ini kayak nunjukin aja bahwa gua akan ngabisin lu nanti gitu. Gitu. Jadi udah kayak serunya sih itu tiba-tiba ntar yang dia percaya ternyata nggak bisa dipercaya, bunuh dia gitu. I see. Oke. Tapi terlalu barbar sih emang. Iya. Season 1, 2, 3 tuh barbar banget. Kan agak sedikit ini kan ketelanjangan kan diperlihatkan kan kalau di cerita 1 2 Dan gore banget. gore-nya secara darah berarti. Iya. Gore banget. Nah, yang gua tahu di tengah itu kemudian masalah kemunculan naga itu jadi sesuatu yang meledak kayaknya di Game of Thrones ini gitu. Tapi secara buku memang ada. Enggak, maksudnya segitunya kah kemunculan naga itu kemudian karena gue malah taunya Game of Thrones ini meledak kedengeran ke gua gitu setelah itu ada naga itu gitu. Kalau yang gua ini ya, gua baca cuma sampai 2. Sisanya gua mendalami lewat web surfing gitu. Surfing the web. Kayak nyari-nyari tahu gitu. Wiki lah, kayak Game of Thrones wiki gitu gua searching. Memang sebenarnya yang menarik dari Game of Thrones itu ada unsur ramalan. Sebenarnya. Ramalan itu selalu ini ya. The Song of Ice and Fire. Oh. Sampai akhirnya kejawab itu kenapa ya? Iya. Sampai Tapi sebenarnya series tidak menjawab itu juga. Kalau menurut gua. Makanya misalnya dibilang J.R.R. Martin itu bukunya udah sesuai dengan J.R.R. Martin, gua ragu sih sebenarnya karena terlalu simpel aja. Karena belum tahu. Jadi dalam konteks Lord of the Ring dia, Game of Thrones itu kan ada awalnya si Robert Baratheon jadi raja itu karena someone lah ya gua. Iya. Raja ini karena dia berhasil menjatuhkan dinasti sebelumnya. I see. Kenapa ratusan tahun lah, ini udah ratusan tahun Ratusan dinastinya. tahun nih, kenapa dijatuhin? Yang Tyrant atau apa? Terakhir Tyrant. Makanya dianggap hero lah gitu kira-kira. Debatable. Oke. Tergantung POV-nya. Oke, gitu. Seru. Iya. Nah, kenapa akhirnya dia menjatuhkan? Karena si Robert Baratheon ini dijodohin lah sama seorang perempuan bernama Lyanna Stark. Lyanna Stark ini secara versi propagandanya adalah diculik sama pangeran mahkota. Putra mahkota saat Putra itu. mahkota saat itu. Yang digulingkan. Yang bapaknya jadi raja saat itu. Bapaknya jadi raja. Kalau yang ini si putra mahkotanya entah kenapa menculik lah si Lyanna Stark ini. Nah, diculik itulah yang bikin perang. Ya. Dimulailah perang akhirnya karena emang udah lalim juga banyak yang mendunggangi lah. Sampai akhirnya berhasil di kudeta. Robert Baratheon lewat garis keturunan mengklaim karena neneknya
atau buyut neneknya itu dari garis keturunan Targaryen yang apa? Yang raja ini. Raja royal family ini gitu. Nah, ada beberapa yang bilang bahwa si putra mahkota ini menculik Lyanna Stark untuk memenuhi ramalan bahwa nanti, karena unsur mitologinya Game of Thrones juga kenceng sebenarnya, yang tidak terjawab secara detail di series menurut gua. Iya. Jadi ada namanya White Walker, kayak makhluk mistis dari utara yang Kayak zombie lah. kayak zombie Zombie gitu, es gitu. zombie es bisa bangkitin manusia mati jadi zombie gitu. Nah itu katanya bakal menginvasi ke Seven Kingdoms. Gitu. Gue jadi ingat, sorry, gue bukan masalah naga ternyata. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Karena tuh sempat mau jadi gua meeting kantor, Winter is coming aja apa judulnya gitu. Betul. Itu ini sekali tuh. Ya, Dan kalau di yang apa tuh Dance of Dragon itu sebenarnya ada janji antara si Brandon Stark sama siapa Targaryen yang datang ke keluarga Stark. Mereka bikin janji tuh di atas The Wall di seriesnya bahwa nanti Ice and Fire akan bersatu. Jadi sebenarnya itu udah ada ramalannya. Jadi sebenarnya unsur ramalan itu tuh tidak terjawab, terrealisasi dalam series karena emang ngejar lebih cepat gitu. Dan memang si keluarga royal family ini itu dari bangsa namanya Valerian. Valerian. Iya, nah itu mereka tuh sisa mereka. Suku ini masih tersisa mereka dan mereka itu sangat hebat zaman dulu punya kekaisaran lah. Itu karena mereka penunggang Naga semua. Oh, kayak tadi. Mereka penunggang naga. Kayak Atlantisnya dulu. Nah, si ini keluarganya Targaryen namanya. Salah satu dari Targaryen itu tiba-tiba dapat penglihatan bahwa Valerian ini akan hancur. Pergilah mereka ke Dragonstone. Nah, ke Dragonstone itu mulailah dia menginvasi satu-satu kerajaan. Jadi awalnya tuh kerajaannya nggak sebesar itu kayak kerajaan kecil-kecil masing-masing gitu. Awalnya caplok semua. Awalnya 7 kerajaan. Akhirnya kerajaan masing-masing itu disatuin sama si Targaryen family ini gitu. Pakai naga, nggak ada yang bisa ngelawan. Oh, yang putri itu yang bisa berbicara dengan naga itu. Semua bisa. Tadi semua keluarga itu bisa. Semua bisa. Oke. Karena naga-naga ini hanya bisa takluk sama bangsa dari Valerian ini. Yang bisa berbahasa naga. Iya. Bisa menguasai naga. Bisa menguasai naga, nggak bisa berbahasa enggak ya. Tapi bahasa Valerian itu diterima sama naga. Kayak Dracarys bakar gitu. Gitu. Mereka bisa nguasain entah kenapa. Gitu. Seru juga sih. Oke. Makanya tapi yang menariknya sih ada karakter namanya Jon Snow. Nah, itu katanya peranakan dari Lyanna sama si putra mahkota. Jadi spoiler. Iya, jadi sebenarnya itu jatuh cinta. Jauh deh. Sebenarnya mereka tuh jatuh cinta gitu. Tapi itulah banyak yang belum selesai menurut secara buku gitu. Terakhir sih yang gue tahu kenapa akhirnya seriesnya segera ditamatin, katanya si George R. Martinnya kesehatannya juga lagi nggak baik nih. Jadi katanya dia ngebisikin si produsernya, ini pokoknya gue pengen bikin akhirnya kayak gini. Lo bikin kayak gini. Walaupun pas akhirnya banyak orang-orang yang pada kecewa secara series. Gitu. Tapi George Martin kayak sehat-sehat aja. Dia kan berapa season? 9. 7. Bukunya itu nggak terlalu panjang sebenarnya. Bukunya tuh udah 6, 7. Pokoknya sisa 2 apa 3 buku lagi gitu dia harus ngeluarin sampai tamat. Gitu. 7 sebenarnya nggak terlalu panjang sebenarnya. Dan kalau yang series yang mengecewakan kayak ada yang zombie itu ada namanya White Walker. Yang nama itunya rajanya apa? Yang pemimpinnya. Yang mata tahu. Makanya dibunuh sama ini. Itu mengecewakan karena seharusnya Jon Snow lah gitu. Kenapa bukan Jon Snow yang membunuh? Jadi banyak di series itu kayak dirasa banyak yang geser lah gitu. Makanya seriesnya Game of Thrones tuh kayak 2-3 season terakhir tuh agak mengecewakan. Dan udah banter-banter pinternya tuh udah hilang tuh. Udah cerita aja. Iya. Emang udah ngejar aja. Oh, I see. Gitu. Ditutupnya gak bagus. Itu kelemahannya series kan. Beda sama film gitu menurut gua. Kalau series itu ada umurnya menurut gua kayak penonton bosen gak ya. Habis itu banyak unsur kayak zamannya Game of Thrones series itu ada American Writers Guild lagi demo. Demonstrasi tentang upah. Jadi kayak penulis-penulis bagusnya tuh berhenti mogok kerja gitu. Itu terjadi sama Heroes. Wah, Heroes sampai season 3 doang. Iya. Wih, Heroes keren tuh. Heroes itu kan pas aduh, siapa yang Jepang?
Hiro Nakamura. Hiro Nakamura. Itu salah satu yang ini Save the emang. cheerleader. Iya. Save the world. Sampai 5 bukan, sampai cheerleader terjun. Oh iya, yang Itu terakhir. terakhir dia pengen buktiin bahwa Yang di karnival kan? iya, itu yang terakhir tuh. Siapa yang Peter Petrelli. Anjir, gue gak suka dia, gue suka yang jam. Oh, Sylar. Sylar. Gabriel Gray. Anjir, Itu gila juga sih itu. Wah, itu Series itu gila juga. Wah, itu salah satu series. Manis banget itu. Iya. Aduh, apa? Kayaknya ditonton sekarang juga seru lah. Masih ada gak sih series itu? Bisa dicari, cuma Gue gak terutama season 1 sih, karena kan lu penasaran melihat, gue tuh hanya untuk menemukan kok Peter Petrelli yang terbang ya. Oh iya. Tuh, ternyata abang. Iya. Keren banget, abangnya bisa juga tenaga. Peternya kan sebenarnya bisa absorb semua. Nah, yang gue suka yang ending ini. Kalian inget gak yang dia berhadapan sama Sylar? Yang Peter ngeluarin kanan merah di apa? Itu di masa depan itu. Wah, gila itu keren banget. Si Hiro Nakamura yang lihat kan? Iya. Wah, itu anjir tuh. Itu Yang dia codet kan si Peternya dari masa depan. Nah, yang menarik kan Peter Petrelli sendiri sempat berubah kemampuan. Iya. Kalau absorb kan dia bisa semua. Iya, dia niru. Ganti. Iya, replicate. Tapi ganti. Iya. Jadi kemampuannya kalau nyentuh ini, wah itu. Dan yang keren itu gila, sampai ibunya, sampai bapaknya, gila semua terlibat dalam sindikat. Iya. Konspirasi jadinya. Cuman bapaknya si cheerleader doang yang nggak punya kemampuan. Aduh, gue lupa lagi namanya itu siapa. Yang kacamata, kayak dosen. Ya itu siapa sih namanya? Itu Yang ternyata ngeri. salah satu. Bennett. Claire Bennett kan si ininya. Siapa Bennett gitu. Yang ternyata dia punya si orang kulit hitam itu yang gila. Dekat dia semua hilang gitu. Kekuatannya. Keren banget. Aduh, keren banget ya. Iya. Itu keren. Iya, itu keren. Noah Bennett. Disikit aja loh, gila. Tapi kita ngomongin seri terbaik yang pernah kita tonton. Apa nih lingkupnya nih? Bebas, kasih 3. Pokoknya TV series lah bahasanya ya. TV series. Walaupun gue nonton Heroes, gue tidak nonton di TV kan. Gue nonton VCD bajakan dong pada zamannya. DVD bajakan pada zamannya. 3 series terbaik. Sherlock. Ya Benedict Cumberbatch. Aduh, itu tamatnya juga gantung. Enggak lah. Mas, dia ngelawan sini gak sih? Gue ngelawan kakaknya. Eris Holmes. Yang lawan kakaknya yang di kayak sampai 4 di situ. Gue lupa benar-benar. Gue nonton cuma gue kayak berhenti tengah jalan itu. Kan yang satu kan selesainya ketemu Moriarty di kolam renang. Iya. Yang kedua Moriarty mati. Iya. Ya. Ketiga itu ada keempatnya kalau ada keempatnya kalau nggak salah. Gue lupa. Ketiga yang lawan bangsawan yang orang kaya. Anjir, gue belum nonton tuh berarti. Iya. Nonton tuh berarti. Iya kan? Iya. Kan yang kedua itu kan si Sherlock Holmes mau pernah mati kan? Iya. Nah, dia balik siapa sih nama tandemnya? Aduh, Watson itu udah nikah sama ternyata agen rahasia yang dikunci-kunci sama bangsawan orang kaya itu. Dikunci-kunci. Iya, rahasia dipegangin sama bangsawan ini kan tajir. Ternyata dia juga punya punya kayak Sherlock gitu, punya mind map, main fotografi memori. Enggak, dibilang mind map sih. Jadi kayak persis kayak dia bisa buka di kepala dia dikasih lihat tuh gambarnya di kepala dia tuh dia bisa buka laci-laci induktif. Iya, semuanya dibukain datanya. Terus yang keempat itu kakaknya Mycroft muncul gak sih? Mycroft muncul gak sih? Punya kakak cewek, adiknya cewek, baru si Sherlock. Nah, yang ini yang super genius. Yang katanya bisa memprediksi banyak hal lah, tapi saking pinternya dia itu jadi mikirin hal-hal yang gila gitu. Gue lupa. Oke. Gue Sherlock sih nomor 1. Apalagi ya? Nomor 1 lu tuh. Iya. Kalau gue nomor 1 Friends. Gak ada bosen-bosen nih gue nonton Friends itu. Mau cuplikannya juga seru Friends ya? Wah, itu sih gak ada obat kalau gue. Gak tahu, gue besar dengan itu. Iya. Gue tidak besar di era Beverly Hills 90210. Gue besar di era Friends. Melihat ketololan 6 orang ini, anjir. Gak tahu. Nah, anehnya adalah itu kan di Amerika ya. Terasa relate gitu, gak ngerti gue. Karena memang yang dihantam drama habit ya, drama kebiasaan mereka dan karakter mereka gitu. Jadi karakternya yang kena. Jadi kalau seandainya karakternya dipindah situasinya sama tololnya gitu. Ini gue mainin gitu. Dan ditutup endingnya dengan sangat manis sih menurut gue. Di season 10 itu keren banget, gila. Itu gue pernah
kalau gue nggak salah, mungkin gue 3 kali bener-bener nonton Full. Kalau potongan udah nggak kebayang. Potongan mana gue masih inget tuh. Yang paling inget gue main tebak-tebakan yang tukeran apartemen. Anjing itu lucu banget, itu goblok, lucu banget. Pada maksud lu apa? Gue Friends. Gue mungkin How I Met Your Mother kali ya. Oh. Nah, ini gue benci, gue nonton di. Gue benci banget nih, asli. Walaupun akhirnya terjawab. Gak apa-apa, kali ini gini semua. Dari awal kenapa lu cerita tentang Robin? Robin. Bukan. Kok Robin sih? Yang dinikahin akhirnya siapa namanya? Ya, yang dinikahin kan mamanya. Iya. Cuma kan How I Met Endingnya sama Your Mother, Robin. endingnya sama Robin. Endingnya sama Robin, iya. Anjing kamu cerita tentang Robin, anjing main dikit banget bangke, gitu doang cerita lu. Iya. Itu aneh Emang banget. juga salah satu ending yang jadi perdebatan Betul kan. sih, iya. Tapi menarik sih digituin ya, maksudnya kita melihat cerita berapa orang berarti mereka 5 ya? Berlima kan mereka? Berlima doang kan? Itu dari awal. Jadi kita tidak menduga sih bahwa ternyata disisipin lah payung. Iya. Ketemu di nikahan atau gue lupa yang dia mayungin itu pokoknya. Iya, di nikahannya si ininya. Barney sama Robin. Iya, Barney sama Robin. Kalau lu apa yang bikin lu suka? Kenapa? Ada yang bikin lu suka apa? Itu nemenin gue di masa kuliah. Ngeri. Nonton Friends. Gue saat itu mungkin terlalu kecil loh nonton itu. Iya, si Friends itu agak ini sih. Maksudnya Kayak gue masih SD deh, SD SMP. Ucapannya juga dewasa sih. Maksudnya dibanding How I Met Your Mother tuh nggak terlalu banyak. Kecuali Barney muncul ya selalu jadi aneh lah gitu. Tapi sisanya sih nggak terlalu. Iya. Kalau gitu gue berubah dah. Punya gue kirain lu bakal ngomong yang mana. Kalau gue series Boy Meets World gue. Itu waktu gue di Amrik. Gue nggak nonton. Nah itu bagus banget. Itu coming of age series. Boy Meets World. Boy Meets World. Itu Ceritanya tentang apa? tentang seorang anak yang punya tetangga, seorang guru. Ya hidup dia sampai dia akhirnya selesai kuliah, dia harus keluar dari kota biar bisa bertumbuh menjadi orang lebih besar lagi. Intinya tentang inilah perjalanan hidup anak muda. Banget tuh. Enggak juga, komedinya juga bagus. Oke. Komedinya bagus, hidup pelajaran hidupnya bagus. Boy Meets World. Itu yang bikin lo jadi kayak sekarang ya. Iya. Bener lagi. Lo ngomong gitu bener. Karena salah satu yang gue suka, sahabatnya karakter utamanya itu hidupnya itu kayak keluarganya rusak banget lah. Tinggal di trailer park, ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, ternyata ibunya bukan ibunya. Ternyata ibu kandungnya udah rumit banget gitu. Tapi sisipan komedinya ada ya, lucu-lucuannya kayak suka sama cewek, si Sean ini nama sahabatnya ini. Nama sahabatnya. Nama karakter utamanya Corey. Sahabatnya nama Sean. Sean itu sempet kayak terjun lah ke dunia sekte-sekte gitulah. Terus si guru yang tetangganya ini tuh selalu membimbing si Corey dalam setiap perjalanan hidupnya. Jadi setiap dia mau pengen berkonsultasi, itu dia selalu jadi ini rumahnya si Corey, ini rumahnya Pak Vini lah. Itu ada pagar. Nah mereka tuh kayak di situ ngobrol di antara pagar itu dan selalu dikasih analogi tentang taman, tentang tumbuhan. Nah salah satu yang itu Kok berat? Betul. Jadi bagus ya. Kalau misalnya lu cari YouTube masih bisa kayaknya. Jadi satu yang gue suka waktu Sean masuk sekte, si Korea nanya. Sean ngobrol lah. Gurunya bilang, lu gak harus darah untuk jadi keluarga. Nah makanya gue pas lu ngomong itu begini. Iya anjing gitu. Gue kayaknya terinfluence banyak nih sama dia acara. Dan habis itu waktu di endingnya, Corey kan bertiga bersahabat sama Sean sama Topengga ceweknya yang jadi istrinya. Topengga ini dapat kerjaan di New York, jadi lawyer. Corey-nya nggak mau. Kenapa sih semua harus berubah? Kenapa hidup harus berubah? Terus kayak si Vini ini ngasih tahu, lu lihat nggak tanaman yang itu awalnya nggak di situ, awalnya di pot kecil di dalam rumah gue cabut, gue taruh di pot yang lebih besar. Dia menumbuh lebih besar nih sekarang. Entar lagi nih gue harus cabut lagi nih. Tapi nanti pasti akarnya nahan tuh, ngelawan tuh akarnya. Nah, tapi kalau gue diemin dia akan tumbuh segitu aja, sesuai ukuran potnya. Ntar gue cabut biar dia bisa jadi tanaman yang lebih besar lagi. Jadi analoginya adalah, lu harus ke New York biar lu bisa berkembang. Kok sedih? Jadi lu pasti akan ngelawan, tapi lu pergilah gitu. Jadi
Dan yang endingnya tuh yang sedihnya kalau gue endingnya itu di ruang kelas. Memang tuh awal tuh seri semuanya tuh di ruang kelas. Jadi ada Topengga, ada Cory, ada Sean duduknya sejajar gitu. Si Vinny bilang do good, dia bilang. Terus si Topengga kan paling pintar bilang don't you mean duel? Enggak, do good. Jadi kalau duel tuh artinya sukses lah dalam bekerja. Tapi kalau do good berbuatlah baik. Gitu kayak jadi gue ubah. Gue musuh gue. Kedua baru Sherlock nih gue. Waduh. Kedua susah ya. Gue yang ngikutin banget How I Met Your Mother. Terus kayak kalau sama nggak apa-apa Lon. Santai aja. Gue mau ambil Smallville. Suka gue. Gue penggemar Superman. Ya, Smallville cukup ini sih. Superboy dan segala sesuatu. Dan melihat bahwa Superman pun punya masa-masa sebelum gitu. Proses kan. Bahkan menurut gua endingnya good job lah. Kenapa lu benar-benar jadi Superman tuh di terakhir. Iya. Semua ini babak belur ini gitu. Walaupun ini cerita superhero ya, nggak ada pesan moral lah gitu. Maksudnya menarik aja udah. Iya. Udah keren aja udah. Iya. Gua kedua mungkin yang gue ikutin sama Marvel juga Arrow. Arrow. Walaupun itu ditutup dengan DC. DC ya. Oh sorry DC. Walaupun itu ditutup menurut gua kurang. Ya? Udah. Walaupun ditutup dengan kurang tapi sampai pertengahan tuh keren. Gue sebenarnya ini nyambung di soalnya gue betul. Flash sama yang Api S yang mereka bikin grup tolol superhero tolol tuh. Black Camry apa gitu-gitu kan. Iya, yang akhirnya mereka bisa masuk Supergirl. Ini nyambung nih. Jadi ada cerita-cerita di tengah yang ketemu. Nah, Guardian of Time kalau nggak salah. Gitu. Nah, gue mulai sebel saat macet-macet gitu loh. Tunggu-tungguan soalnya. Tunggu-tungguan. Itu sih. Iya, tapi memang karena gue ngikutin dari awal. Iya benar. Tapi lu Arrow ya. Oke. Ketiga di tersanjung. Indonesia Save the best for the last tersanjung. Iya Indonesia juga ada ya. Iya juga. Jin dan Jun. Enggak gue apa ya? Tersanjung tuh si Tobing. Iya Lutop. Punya kami Cecep ya itu bukan yang Jasmara bukan ya? Bukan. Itu apa? Yang Jasmara Cecep. Yang itu tiga apa namanya? Iya Cecep. Si Cecep. Bukan si Cecep dong judulnya. Yosep. Cecep Gorbacem. Si Yoyo juga. Kalau Yoyo tuh siapa ya? Anjasmara. Bukan kok si Yoyo. Kok si Cecep judulnya bukan kali. Si Yoyo. Yang tiga ini. Iya rambut ya kan? Itu bukan tersanjung ya salah gue ya. Bukan. Dulu Tobi sama siapa di situ? Gue lupa dah. Primus. Nggak, tapi lu nonton sampai habis nggak? Maksud gue menyatakan bahwa itu. Iya sampai terakhir. Anjir. Sampai terakhir. Iya. Kuat juga dia. Nggak, masalahnya adalah nyokap nonton terus. Pada saat itu TV di rumah cuma satu. Begitu ada satu nonton itu yang lain nggak bisa ngelawan lah. Apalah kemampuan anak kecil ini. Apalah kemampuannya. Ya nonton aja udah. Kalau pemeran laki-laki gue lupa. Karena kan itu ganti-ganti kan. Yang pokoknya edition berapa Lulu Tobing terus nyeritain soal anaknya terus balik lagi. Pokoknya gitu-gitu dah. Wah, gua tahu gua apa. Sidul ketiga gua. Wah, berat, Hen. Oh iya. Gua walaupun SKJ. Oh. Lu Sidul SKJ yang salah. Keren Sidul itu. Ending series. Kan itu nyambung endingnya jadi film. Iya. Kayak dulu mau siapa sih gitu. Mau Sarah mau. Tapi lu siapa? Tim Zainab, tim Sarah? Sarah gua. Sama lagi. Gue Sarah lagi. Sarah gua. Kan dia sempet kawin sama Sarah kan? Iya. Terus kan kenapa cerai ya itu ya? Ngambek aja gara-gara Sidul lagi sering ngurusin Zainab. cabut ke Belanda. Kagak gue bilang kagak jelas anjing. Sarah jadi apa gue Zainab aja ya? Sarah kagak jelas anjing. Tapi gue melihat gue tim Zainab lagi. Gue sih sama series ya. Maksudnya buat yang terakhir ketika nyambung ke film, gue memutuskan gak nonton karena udahlah kayaknya emang udah putus di situ aja harusnya. Gue nonton filmnya
Nikah sama Sarah kan? Iya. Iya, betul. Lanjutin mulu aja tuh masalahnya tuh. Tapi akhirnya diputuskan setelah anaknya ada anaknya itu kan, anaknya Iya, Sarah. akhirnya sama ujung-ujungnya sama Zainab. Sama kan. Zainab. Iya, sama Zainab. Tapi kan bete juga nggak Sidul dapat dua-duanya sebenarnya. Menang banyak ya. Menang banyak kawan ini. Semua diicipin sama dia. Tapi nonton Sidul itu gue memang melihat Benyamin. Enggak Sidul Iya, betul. Kalah jauh, Pak. Iya, dia Benyamin mandra udah. Iya, Dua ini. Iya, gua jarang marah ngomong Sidul kok berani. Gue marah sih. Bang. Sekarang aja nih banyak ngomong nih. Ngomongin Sidul. Pak, ngomongin Jakarta, Pak. Ngomongin Sidul mulu nih kalau lihat klipnya kan. Dulu nih Sidul nih. Iya sih lu budaya ini, tapi aduh lu kan anggap ya kalau gue sih ngomongin perbaikan jalan gitu loh. Jalan apa? Iya. Aneh ya Bapak ya, tapi gak apa-apa lah. Kurang ngomong si Sidul gue perhatiin. Diajak ngobrol diem, dia apa diem, dinasehatin diem, makan aja ngendok gue bilang. Tapi gue Makanannya tapi ada dua hal yang dan itu disepakati banyak orang tuh, Hen. Satu, adegan makan. Iya. Selalu menyenangkan di Sidul. Wah, Iya. lucu banget. Selalu menyenangkan. Adegan makan tuh terlihat bener. Yang kedua, adegan dia ketahuan jadi supir itu loh. Oh, iya. Itu gue selalu melihat apa Benyamin anjir. Udah ngeliat ekspresi si apa namanya maknya. Iya, iya. Apa ya gila apa terenyuh gitu. Iya. Sidul dan menariknya dan bener akhirnya dugaan gue. Sidul kan nggak ngelawan nih. Iya. Tuh, inilah anak yang Iya. emang bapaknya bener gitu. Jadi udah dia nunduk aja gitu anjir. Gila sih. Itu gila adegan itu gila. Keren banget. Gak tahu gitu ngapain capek-capek mending naik haji mama. Wah gila. Itu dari hati ya. Nangis ya, kemudian pengen nangis. Wah ya. sedih sih. Maksudnya bener gitu. Walaupun kita tidak menyalahkan Sidul ya. Betul. Enggak, Sidul tuh aduh masa gue nganggur sih. Iya. Ya udahlah gue ambil apa halal kok. Gitu. Iya. Cuma pride bapak lu juga bener. Iya. Pride bapak lu bener. Udah jual tanah sana sini. Mendingan lu narik. Waduh wah gila. Wah gila itu. Iya. Akhirnya mandra tuh kan rebutan oplet. Alma ini. Oh kalau mantap di question yang di Munaro. Aduh. Munaro. Apa? Ye. Siapa? Patile mau nikah lagi. Iya anjir, Mandra udah siap cuy mau ngelamar anak orang anjir. Lah ini gimana ceritanya katanya? Ini udah siap mau ngelamar nih. Serobot bapaknya. Udah tua. Gue dulu hah? Anjir wah itu gila. Sepanjang jalan mutu aja sampai Semua tega banget bibirnya itu ya. Nyakitin. Betawi dong. Aduh itu lucu banget ya main lucu tuh. banget. itu sama yang adegan ini oplet digantung. Selingkuh lagi. Gak selingkuh sih. Godain. Makanya oplet gila kepikirannya gantung oplet nih. Zaman itu loh digantung. Dan lu kebayangin kan gila maknya segitu ininya digantung oplet gitu ya. Walaupun dia tahu itu bohong tapi anjir keren juga. Parahnya dia digantung oplet dicopot bannya semua anjir gue bilang gila. Mas Karyo tuh tetangga. Mas Karyo. Aduh Mas Karyo. Mas Karyo mainan burung sih. Iya. Aduh itu The lucu best. banget. The best Mas Karyo mandiin burung. Godain Atun. Aduh lucu banget. Tapi masalahnya gue tidak nonton end to end Hen. Itu masalahnya dengan Sidul ini. Iya. Gue baru ini dia mulai season 2 kayaknya yang dia pokoknya masih kuliah sih. Masih kuliah sebelum lulus. Jadi gue benar-benar nge-pick itu pas yang Babe Sabeni orang kampung. Gue pakai itu tuh anak gue jadi tukang insinyur. Gitu. Nah, dari situlah tuh gue baru gue track back. Jadi nggak full dan keren adalah saat bukan adegan kematian Benyamin kemudian menjadi bagian dari cerita. Iya itu sih. Iya itu sudah. Dahsyat tuh gue bilang bikin ceritanya sih kan. Iya. Sih. Itu dapat banget tuh, itu keren tuh. Rasa bersalah. Kecelakaan. Series ya 3 ya. Aduh gua Ketiga Lon, coba Lon. bingung gua. Kalau ini DC gua ngikutin, for Marvel gua nggak ngikutin. Indo. Aduh, Indo. Nokta Merah Perkawinan. Anjir. Si Manis Jembatan Ancol. TV series itu apa aja? Bajai Bajuri sih sebenarnya. Aduh gak ngikutin. Lu nggak ngikutin ya? Gua 2001 kuliah kan sudah nggak ngikut TV. Iya. Udah susah sih, gua bener nyari sih. siaran TV itu. 2001 sampai seterusnya. Nah gua mulai ngikutin dari VCD bajakan. Oh, gua tahu series yang gua suka. 24. Oh, yang Jack detektif. Bauer bukan. Iya, Jack yang Bauer. anti teroris kan? Anti teroris. Iya. Oh iya bener. Gue inget masa lalu sering nontonin itu di kosan. Gua nggak tahu lagi. Oh iya gue inget.
Lu lagi ngapain lu? Gue ada kosan. Lagi ngapain? Bentar nih, lagi downloadin nih gue. Yuk kita nonton. Nonton di kosan. Gue selain nemenin dia nonton Tanti Four. Karena keren banget. Sepanjang 24, kan satu season 24. Beneran 24 jam. Iya betul. Jadi per movie itu di sejam. Jadi bener-bener dibuat apa istilahnya alur yang rapat padat. Jadi lu gue selalu ya itu kalau gue ngumpulin udah season 6 misalnya gitu. Lihat tunggu bener-bener akhir pekan. Iya, kalau enggak kuliah, Pak. Iya. Enggak kuliah gue penasaran. Iya 24. Wah, Jack Bauer, Pak. Jack Bauer. Iya. Keren tuh, keren. Gue lupa sih yang main ini ya. Lupa gue yang main Iya tuh siapa sih ini? lupa gue. Gue selalu inget mukanya mirip Kevin Costner. Iya. Mukanya. Lupa gue namanya siapa? Yang tahu komentar ya. Lupa. Iya. Jack Bauer. Ya. Series tapi nggak ada lagi yang lagi diikutin apa? Yang lagi diikutin? One Piece. Anjir, Piece bukan series, sudah gila loh. Iya, 3 tahun. Live action. Orang gila. Live action. Yang live actionnya. Lu udah nonton belum live actionnya? Belum lagi. Ntar deh. 1 masih ini deh. Di 2 tuh sudah mulai terasa pekat. 1 sih masih meraba kayaknya mereka juga untuk mencari ini. Tapi ya namanya sudah dipercaya Eiichiro Oda ya. Iya. 2 sih karena yang menjadi perdebatannya adalah bisakah kita berekspektasi ini sampai tamat? Enggak. Karena umur pemainnya akan menua dan gila sejauh mana lu mau ngedorong ini orang season 3 baru Alabasta. Udah gila kali. Makanya orang memprediksi paling-paling sampai Marineford. Bukan. Apa? Water 7. Enies Lobby. Oh, sayang banget. Paling-paling katanya sampai situ. Nanggung. Tapi kan memang ini kan sebagai apa namanya sumpelan, sisipan. Karena nggak mungkin paling tepat sih emang udah Marineford sih nanggung sih. Aduh, Marineford. Kalau Marineford malah kentang, Hen. Iya. Luffy-nya nggak berkembang. Peaky Blinder juga kayak gue pengen minat. Gue belum sempat ngikutin. Gue yang ini yang semua orang bilang Breaking Bad. Iya. Siapa yang nonton? Ada yang nonton? Aduh, ya gue sempet 3 season. Iya sih. Gue belum kelar sih nonton itu. Sama Narcos kali ya. Narcos yang di bandar narkoba yang di ini. Itu belum juga tuh gue. Narcos, Peaky Blinders masih banyak sih. Kalau yang itu suka nggak? Siapa yang dia jenius banget? Iya. Aduh, siapa sih itu baru pengen sebut. Yang mana nih? Ya dia jenius banget sampai ruwet banget hidupnya di. Teman-temannya sebel banget sama dia. Aduh, apa sih namanya? Big Bang Theory. Iya betul, Big Bang Theory. Big Theory juga. Big Bang Theory. Itu ada yang nonton nggak? Gue parsial juga. Gue juga belum. Gue takut sih mulai begitu, takutnya ketagihan. Iya. Gue bosen lah kalau gue. Kayak apaan sih ini? Udah. Lu bisa ya? Gue makanya drakor. Gue seneng dengan konsep drakor 16. Betul. Gue tahu sampai kapan. Apa sampai kapan? Maksud gue tahu 16. Udah selesai gitu. Gak perlu season 2, season 3, season 4. Ada kadang-kadang yang dipaksa jadi sebel. Iya. Jadi sebel. Tapi makanya ya bercari yang berending. Udah kelar gitu. Jadi udah puas aja udah. Iya. Itu aja dengan 16 kadang naik turun. Ada masa-masa dia kok jenuh ya, kok pace-nya lambat ya gitu. Dipaksakan. Contoh The World of Merit yang sempat ramai banget di Indonesia yang tentang perselingkuhan. Wah, ya lu episode pertamanya udah ketahuan selingkuh kan gila, gue bilang itu menantang banget nontonin. Karena apa yang terjadi? Enggak, pace-nya lambat. Aduh, aja boring terakhirannya. Itu kayak film ini yang series Indonesia apa? Yang sempat viral tuh. Apa itu yang apa namanya? Payung. Apokadia, bukan ya? Iya betul, Kapadokia. Kapadokia. Layan putus. Iya, gue sempet tuh. Iya. Terus ada juga yang versi Chico Jericho juga ada tuh. Kalau yang baru-baru yang serigala apa sih? Serigala berbulu domba. Serigala terakhir ya? Apa? Oh, si Abimana. Gue di video ya. Gue belum ngikutin tuh yang kayaknya tuh. Katanya kan bagus katanya. Katanya sih. Ya tahu teman gue yang bilang katanya lumayan untuk action Indonesia katanya. Buat series Indonesia. Iya, sekarang banyak series Indonesia tuh di video. Video malah paling banyak sih. Video paling banyak. Karena mereka production sendiri. Oh, oke.
Sama ini apa kan sih? yang banyak, ini harus ngobrol sama Ajeng sih kita bener. Itu banyak ngambil dari Wattpad gitu-gitu loh. Oh iya. Sekarang Baru tahu tuh gua. semua gitu, semua juga di Korea juga gitu, Hen. Jadi justru dari penulis-penulis novel online ini dibeli gitu. Gampang karena jadi lu tidak memproduksi dari awal bikin skenario lagi enggak gitu. Tinggal beli aja. Tinggal pilih aja ya. Orang juga seneng kalau misalnya kalau gitu novel pertama atau series pertama atau series keduanya dia dibeli kan lumayan. Iya, Itu iya. kan bagi gitu. Jadi saling menguntungkan nih, dibikin cepet diproduksi gitu. Oh kayak solo leveling. Iya, solo leveling. Apalagi? Itu komik Korea. Manhwa tapi dibikin jadi series, jadi anime. Oh, dibeli ininya. Oh, Tapi basicnya juga kayaknya awalnya tuh dari web novel juga, web novel jadi manhwa, terus baru jadi anime. di kita kurang sih kalau itu ya, kalau komik ya, soalnya biayanya besar kayaknya untuk bikin. Soalnya dunia kreatif kurang dihargai. Udah mulai. Tolong menjadi isu nasional. Iya. Ya wes lah, series ya. Series Siapa ya. tahu nanti teman-teman ada yang punya series-series yang seru lagi, komen di bawah ya. Ya. Kira-kira itu aja dulu kita ngomongin series. Sampai ketemu episode berikutnya. Dah. Nah.